Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini penting sekali karena beriman kepada hari akhir itu membawa pengaruh kepada kepribadian seorang muslim. Orang kalau yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian dan ada balasan pada setiap perbuatan, maka insya Allah dia terlahir menjadi orang-orang yang baik. Bagaimana hal ikhwal kondisi setelah kematian? Kita mulai dengan bercerita tentang hal ihwal hari kiamat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan adanya kiamat itu mencakup 5 rukun yang disebut dengan arkan yaumil qiyamah. Yang pertama, beriman dengan adanya kematian, bahwa setiap manusia itu pasti mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat pun mati. Kita lihat raja-raja yang dulu congkak-congkak pun mati. Maka kematian itu sebuah kepastian, dan kematian itu kiamat yang pasti terjadi. Rasul yang mengatakan idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Kalau meninggal salah seorang di antara kalian berarti tegak kiamat kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, alam barzakh, bahwa setiap manusia akan mengalami alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur. Dan di alam kuburan itu ada 4 peristiwa. Pertama, himpitan kuburan. Yang kedua, fitnah kuburan. Yang ketiga, azab kubur. Ataupun yang keempat, nikmat kubur. Itu 4 peristiwa yang akan berlaku dalam kuburan. Kemudian yang ketiga, al-hasyru atau al-ba'tsu wal hasyru, kebangkitan, kemudian manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Semua manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yang keempat, adanya hisab. Semua manusia pasti dihisab, kecuali ada orang-orang yang memang dikecualikan lolos dari hisab. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya jaza, balasan. Imma ilal jannah, menuju sorga, wa imma ilan nar, menuju neraka. Inilah pembahasan kita 5 poin yang kita sebut dengan perjalanan padang mahsyar. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kiamat, kiamat itu sesuatu yang mengerikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nama kepada hari kiamat itu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut nama hari kiamat itu dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya suara yang bisa menghancurkan gendang telinga. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan Al-Yaumul Akhir, karena memang mengakhiri seluruh kehidupan dunia.
Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Karena pada sangkakala yang kedua manusia dibangkitkan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya yaumul khuruj, karena manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya yaumuddin, hari pembalasan, maliki yaumiddin, karena memang setelah kematian ada balasan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya as-sakhah. Sakhah itu artinya teriakan yang sangat keras sekali, yang bisa memecahkan gendang-gendang telinga dan menakutkan jiwa. Terkadang Allah menyebutnya dengan kalimat at-tammatul kubra. At-tammatul kubra. Terkadang menyebutnya dengan al-ghashiyah. Makanya ada surat namanya al-ghashiyah. Terkadang disebut yaumul hisab, al-waqi'ah, kemudian yaumul wa'id, yaumul jam'i, al-haqqah, yaumut talaq, yaumut tanad, dan banyak lagi istilah-istilah, nama-nama yang semakna, yang menunjukkan bahwa nama-nama itu menunjukkan adanya kiamat. Dan orang Arab ketika memberi satu peristiwa dengan banyak nama menunjukkan peristiwa itu maha dahsyat. Baik. Kapan terjadi kiamat? Terjadinya kiamat itu kalau seluruh tanda-tanda kiamat Allah munculkan. Di sana ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil itu kadang muncul, kadang tenggelam. Tetapi kiamat besar kalau sekali muncul tidak mungkin dihentikan. Akan terus seperti itu, ganti ini, hilang ini, ganti itu, hilang itu, ganti yang lain. Pamannya turunnya khurujud dajjal, munculnya dajjal. Dajjal belum mati, Isa sudah turun. Kemudian Isa membunuh dajjal. Isa belum meninggal, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Lah ketika Israfil meniupkan trompet itu, maka yang pertama kali meninggal adalah orang yang sedang memperbaiki tempat minum unta. Tiba-tiba pingsan kemudian mati. Kemudian disusul orang-orang yang di jalan-jalan, di pasar-pasar, di rumah-rumah. Kemudian disusul dengan bangsa jin, bahkan para malaikat. Semua akan diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiupan yang pertama. Lah setelah tiupan yang pertama ada namanya tiupan yang kedua, nafkhatus tsaniyah. Berapa jaraknya antara tiupan pertama ke yang kedua? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jarak tiupan pertama ke kedua itu 40. Tanpa menyebutkan 40 harikah, 40 bulankah, 40 tahunkah, wallahu a'lam. Tapi dari tiupan pertama ke tiupan kedua itulah terjadi kehancuran alam semesta, di mana Allah Subhanahu wa taala menggempakan bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi Allah gempakan. Di tengah-tengah dua tiupan itu Allah Subhanahu wa taala meluapkan air lautan ke daratan. Wa idzal biharu sujjirat, ketika kemudian lautan itu dinyalakan, kemudian ditumpahkan ke daratan seperti tsunami. Kemudian di antara dua tiupan itu Allah Subhanahu wa taala gulung langit. Allah jatuhkan bintang-bintang. Wa idzan nujumun tasharat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan gunung, bukit, lembah, sehingga alam semesta betul-betul hancur sehancur-hancurnya. Ketika itu tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum." Limanil mulkul yaum. Kalian tahu kekuasaan ini milik siapa? Tidak ada yang jawab. Karena tidak ada makhluk yang berakal yang hidup.
Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan itu milik yang satu, yang maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ikhwatu fiddin, manusia yang sekarang hidup di permukaan bumi, anggaplah 7-8 miliar satu dunia itu. Tetapi makhluk yang sudah dikubur, manusia yang sudah dikubur sejak Adam sampai hari ini, jumlahnya bukan miliaran lagi, bisa triliunan. Artinya orang yang dikubur itu jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang yang hidup hari ini. Saat tiupan yang pertama, yang akan merasakan hanyalah orang-orang kafir. Orang yang beriman tidak akan merasakan tiupan yang pertama. Karena sebelum Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Israfil untuk meniup moncong itu, moncong sangkakala itu, maka orang-orang yang beriman walaupun punya iman hanya sebiji zarah, diwafatkan dengan dikirim angin yang sangat dingin menyentuh ketiak-ketiak orang-orang ini, kemudian Allah wafatkan. Sehingga tidak ada yang hidup kecuali orang yang paling buruk dari orang-orang kafir. Disitulah Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali ditimpakan kepada manusia yang paling buruk dari orang-orang kafir. Artinya tiupan pertama tidak mungkin dirasakan orang yang beriman, karena orang yang beriman sudah meninggal semua. Tetapi tiupan yang kedua, baru akan dirasakan semua orang. Mau mukminnya, mau kafirnya, mau munafiknya, semua akan merasakan. Mulai orang hidup di zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, semua akan merasakan tiupan yang kedua. Karena tiupan yang kedua itu disebut tiupan kebangkitan. Karena manusia akan dibangkitkan, akan keluar dari kubur-kubur mereka. Ustadz, bagaimana orang yang dikubur itu kan sudah dagingnya pun tidak ada, terkadang tulang belulangnya sudah hancur, apalagi sudah berabad-abad yang silam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka? Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wa alqad ma fiha wa takhallat. Dan kami keluarkan beban-beban isi perut bumi, dilempar ke permukaan. Maksudnya jasad-jasad manusia yang sudah mati ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu semua dilempar ke permukaan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kami keluarkan beban-beban berat bumi, dilempar ke permukaan. Maksudnya manusia yang sudah meninggal. Lah setelah kemudian manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, disitulah Allah lesatkan ruh dari setiap tempat ke jasadnya masing-masing. Kalau ruhnya orang yang beriman diletakkan di Iliyin, kalau ruhnya orang kafir diletakkan di Sijin. Karena di antara makhluk yang tidak hancur saat kiamat itu salah satunya ruh tidak hancur. Yang tidak hancur saat kiamat itu satu arasy tidak akan hancur. Kemudian lauhil mahfud tidak akan hancur. Kemudian kursi tidak akan hancur. Kemudian ruh tidak akan hancur. Lah di mana ruh saat terjadi kiamat? Ruh saat terjadi kiamat, kalau dia ruhnya orang yang beriman, diletakkan di tempat yang paling tinggi di sorga yang disebut dengan Illiyun. Adapun ruhnya orang kafir saat kiamat diletakkan di Sijin, di dasar bumi yang paling dalam, tempat yang paling buruk. Disitulah ruhnya orang-orang kafir. Jadi ketika manusia itu dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka setelah trompet yang kedua, maka Allah firmankan, wa idzan nufusu zuwizat. Apabila nufus, jiwa-jiwa itu disatukan kembali dengan jasadnya, maka ruh melesat kemana-mana dan tidak tertukar. Gak mungkin ruhnya si anu tertukar dengan ruhnya si anu, tidak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika itulah ikhwan, manusia dibangkitkan oleh Allah azza wa jalla. Manusia dibangkitkan itu ikhwan, itu terbagi menjadi dua kelompok. Dan itu disebutkan dalam surah Yasin. Kelompok yang pertama, kelompok orang-orang kafir, munafik, maka mereka akan mengatakan, ya wailana man ba'athana mim marqadina. Duhai celaka kami,
siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami ini? Kelompok yang kedua yang merasa senang ketika dibangkitkan, mereka mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan benarlah ucapan para rasul itu. Maka di sini manusia akan menjadi dua kelompok. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka difirmankan Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti keimanannya dengan keluarganya, maka mereka akan dikumpulkan di situ. Mereka tenang. Tetapi ada orang-orang yang mereka tidak beriman, apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Ada orang yang lari dari saudaranya, dari kawannya, lari anak dari orang tuanya, lari seseorang dari pasangan dan juga anak-anaknya, lari ke sana kemari, tidak ada tujuan. Karena ketika itu fala ansaba bainahum, tidak ada lagi nasab di antara mereka. Jadi orang itu sibuk sendiri-sendiri. Mereka lari ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, bingung mereka mau kemana. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang antum pijak hari ini, yang isinya banyak gedungnya, banyak rumahnya, banyak hutannya, banyak bukitnya, banyak lembahnya, banyak gunungnya, Allah Subhanahu wa taala nanti akan merubah bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari di mana bumi akan diganti dengan bumi yang baru. Maksudnya bumi yang baru itu, sekarang bentuk bumi itu membulat seperti telur bulat. Maka bumi yang bulat ini akan Allah hancurkan, kemudian akan Allah buat rata, ya. Sehingga tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata dan warnanya putih seperti tepung, karena tidak ada orang bermaksiat di situ. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Disitulah manusia dibangkitkan. Dan ketika di dunia manusia itu ada hubungan dengan bumi, antum saya ini ada hubungan dengan bumi yang disebut dengan gravitasi bumi. Makanya orang kalau keluar angkasa bisa terbang. Kenapa? Karena sudah tidak ada gravitasi lagi. Tapi di akhirat sudah tidak ada lagi gravitasi, karena hubungan manusia dengan bumi selesai. Bumi sudah dihancurkan dan diganti dengan bumi yang baru. Sehingga kondisi manusia Allah kondisikan seperti dua binatang. Pertama laron, antum tahu laron? Yang kedua al-jarad. Jarad itu artinya belalang. Laron itu berbeda dengan belalang. Kalau ada listrik nyala seperti ini, kemudian musim hujan, biasanya orang yang tinggal di pesawahan nanti datang laron terbang itu. Kemana? Menuju cahaya. Lihat cara terbang laron itu. Laron kalau terbang gak ada aturannya. Dia tabrak kawannya, dia senggol kawannya, akhirnya putus sayapnya, besoknya udah berserak-serak di bawah. Kenapa? Karena tidak ada aturan laron terbang itu. Beda dengan belalang. Kalau belalang ini bersama koloninya, bersama kawanannya, kalau terbang itu dia berbaris tepat ke satu titik. Rapih dia ketika terbang itu rame-rame. Kalau laron amburadul terbangnya. Lah ketika Allah mengistilahkan dengan laron, itu Allah sebutkan dalam surah Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berhamburan. Karena ketika awal dibangkitkan, orang-orang kafir ini bingung karena tidak ada maklam, bumi tidak ada alamat lagi. Kalau sekarang antum ke jalan itu masih adalah petunjuk jalan, jelas itu ada alamatnya, RT-nya, RW-nya, lurahnya, kecamatannya gitu, semua ditulis.
Tetapi di akhirat itu, di padang mahsyar, tidak ada ma'lam, tidak ada alamat, tidak ada penunjuk jalan, karena sudah tidak ada gedung, tidak ada rumah, tidak ada gunung, tidak ada hutan, semua rata, tanah rata. Mau kemana? Sudah tidak tahu lagi di mana kapling dia tuh. Jabal Uhud pun tak tahu di mana lagi, ya, karena sudah rata semuanya, ya. Tidak ada ma'lam, tidak ada alamat. Makanya mereka bingung mau harus pergi kemana. Akhirnya mereka yang dari timur ke selatan, yang dari selatan ke utara, yang dari utara ke barat, pokoknya seperti orang linglung. Lah itulah yang kemudian Allah sebut kal ihnil manfush, seperti laron yang berterbangan berhamburan, tidak jelas harus kemana, bingung. Dan mereka dibangkitkan khufatan uratan ghurlan buhman. Pertama tidak beralas kaki, kembali tidak dikhitan, telanjang bulat, dan tidak ada bawa harta di badan. Betul-betul miskin semuanya. Nahnu fuqara ilallah, kita ini miskin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baru setelah kemudian manusia kesana kemari nggak jelas gitu ya, baru ada panggilan disebutkan dalam surah Toha. Ketika ada panggilan, barulah kemudian manusia dari mana-mana akan tertuju kepada satu panggilan itu. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ibaratkan dengan kal jaradil muntashir. Maka mereka seperti belalang, karena belalang aturannya jelas terbangnya menuju satu titik, ya. Maka akhirnya kemudian manusia berkumpul di satu tempat, lah disitulah disebut padang mahsyar. Manusia akan berdiri di situ. Berapa tahun? Khamsina alfasana, 50.000 tahun. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Manusia akan berdiri menghadap Rabb alamin. Apakah 50.000 tahun itu berlaku kepada seluruh manusia? Tidak. Ini hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja. Karena orang-orang yang beriman, ada yang keluar dari kubur dibangkitkan direct masuk surga. Tidak ada hisab, tidak ada adab. Seperti Rasulullah SAW menggambarkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Mereka orang yang tidak minta ruqyah, tidak minta dikai besi panas yang disulut gitu ya. Kemudian mereka tidak tatoyur, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini langsung direct masuk surga, tidak ada hisab, tidak ada adab. Ataupun para syuhada yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada orang-orang itu yang direct masuk surga, nggak ada hisab, nggak ada adab, sehingga mereka tidak harus kemudian tinggal di padang mahsyar bertahun-tahun lamanya. Tapi ada juga yang dihisab dengan hisab yang sulit, ya agak lama. Ada juga hisab yang mudah, ya agak cepat. Pokoknya tergantung amalannya di bumi. Karena kehidupan akhirat itu yang menentukan kebahagiaan ketika sekarang ini kita hidup di bumi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang menemui mereka. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka Rabbmu akan datang sementara malaikat berbaris-baris bersaf-saf itu. Lah ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil makhluk yang disebut dengan Jahannam. Waji'a bi Jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan anna lahu dzikra. Didatangkan neraka Jahannam. Jahannam ini memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap satu tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Anda bisa bayangkan, Jahannam ini ditarik memiliki 70.000 tali untuk nariknya itu. Sementara setiap tali itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Besar sekali Jahannam itu. Ya. Kemudian ditampakkan di hadapan manusia. Ketika kemudian ditampakkan di hadapan manusia, disinilah manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut kelompok al-muqarrabun. Kelompok muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka langsung diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari Jahannam, kemudian
diletakkan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua yang disebut ashabul yamin diangkat juga, dijauhkan dari jahanam sehingga jahanam berawal di bawahnya. Tetapi ada kelompok yang disebut dengan zalimul nafsi, mereka akan tetap berada di situ, dikitari dan dikelilingi oleh neraka jahanam, naudzubillah. Mereka itulah yang akan merasakan hisab Allah Subhanahu wa taala.